أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih berada dalam lindungannya dan masih dalam akidah yang benar. Salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam kajian ataupun dalam pembahasan mengkritisi ayat-ayat Alkitab gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit mengkritisi tentang pengakuan dan klaim saudara-saudara kita yang beragama Kristen atau Kristiani, yakni pengakuan mereka yang mengatakan bahwasanya Yesus adalah satu-satunya ataupun anak tunggal Allah. Ya, kita sudah kritisi itu, dan itu juga yang menjadi alasan bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen untuk mengakui tentang ketuhanan Yesus. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali mengkritisi bahagian dari ayat-ayat Alkitab yang dijadikan sebagai dasar berpikir atau dasar berbicara mereka, pengakuan iman mereka, yang mengatakan bahwasanya Yesus itu menyatu dengan Allah, atau Yesus dan Allah itu adalah diri pribadi yang satu. Nah, itu yang menjadi klaim mereka, sehingga meyakini bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan karena dia menyatu adanya dengan Sang Bapa atau dengan Allah itu sendiri. Kita tidak menyalahi pengakuan itu, ya. Kita tidak mengingkari itu sebelum kita buktikan terlebih dahulu. Wajar dan ya boleh-boleh saja kita mengkritisi dan memperbandingkan, silahkan. Karena memang ada dasarnya juga. Ya, mereka mengatakan Yesus dan Allah itu menyatu, tentu juga punya dasar-dasar. Sekarang kita lihat tentang pengakuan itu dengan berdasarkan dasar-dasar mereka sendiri, begitu ya. Salah satu alasan mereka mempertuhankan Yesus sebagai Allah atau sebagai Tuhan disebabkan karena Yesus dan Allah itu menyatu. Adapun yang menjadi dasar hukum atau dalil yang mereka pergunakan sebagai sandaran atau untuk memperkuat Yesus dan Allah itu menyatu, ada beberapa ayat. Saya ngambil 5 ayat ini yang sering dipakai oleh saudara-saudara Kristen yang mengakui Yesus dan Allah itu adalah menyatu, sehingga itu menjadi sandaran mereka untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Pertama, dalam surat Yohanes pasal 14 ayat 9 sampai 11. Di dalam ayat 9-nya dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Nah, itu dalam konteks. Bagaimana engkau berkata, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami"? Di ayat 10 dikatakan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Ya.
Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Kemudian di ayat 11 dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, ini jadi sandaran pertama yang mengatakan tentang peleburan antara Yesus dan Allah itu adalah satu, ada dalam satu jasad, begitu ya. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 30. Di sana ada kalimat aku dan Bapa adalah satu. Nah, gitu ya. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga masih dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada aku, ya, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku adalah di dalam Bapa. Itu Yohanes 10 pasal 38. Kemudian Kolose 1 pasal 19. Pasal 19 ayat pasal 1 ayat 19 dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Yang Kolose pasal 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Jadi saudara, ini sekali lagi dalil-dalil yang dijadikan sandaran untuk berpijak keyakinan mereka, doktrin mereka, tauhid mereka, ataupun bukan tauhid, teologi mereka yang mengatakan Yesus dengan Allah itu adalah satu. Ya. Sebagai catatan dan garis bawah, ini semua adalah perkataan Yohanes, surat Yohanes kepada Kolose, dan pengakuan Yohanes sendiri di pasal 14, di pasal 10, pasal 14 ayat 9 sampai 11, pasal 10 ayat 30 dan pasal 10 ayat 38. Itu semuanya pengakuan Yohanes. Semuanya pengakuan Yohanes, bukan perkataan murni dari Yesus. Ya, pernyataan dari Yohanes, begitu loh. Oke, sementara kita terima dulu ayat ini yang menjadi sandaran berpikir mereka kalau Yesus dan Allah itu menyatu, ya. Kita tidak mau sangkal itu, ya, tidak mau sangkal itu. Biar Alkitab sendiri yang menyangkal akan pernyataan Yohanes tersebut, ya. Begini saudara sekalian, kalau memang tadi surat Yohanes dan Kolose itu sebagai dalil untuk menyatakan dan menjadi penanaman akidah bahwasanya Allah dan Yesus itu satu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan ayat-ayat berikut yang saya bacakan ini? Ya, harusnya ini perlu pemikiran. Kalau memang berdasarkan ayat-ayat yang saya bacakan tadi, Allah dan Yesus menyatu lalu Dia dipertuhankan, kita pertanyakan juga dengan ayat-ayat berikut. Masih dalam surat Yohanes, pasal 17 ayat 21 sampai 23. Apa sana bunyinya? Supaya mereka semua menjadi satu. Siapa mereka? Tunggu dulu, nanti kita jelaskan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Mereka juga di dalam kita. Kata-kata kita itu yang ngomong sama yang diajak ngomong itu termasuk kita di situ. Mereka, ada pihak lain. Kata-kata mereka itu, ya. Kita lanjut dulu, ya. Nah, jadi mereka mana tadi tuh? Ya. Mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, dalam surat Yohanes ini pasal 17 ayat 21, di situ ada pengakuan dari Yesus bahwasanya supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Siapa mereka? Mereka itu adalah 12 orang murid Yesus.
Jadi Yesus sendiri menginginkan 12 murid itu menyatu antara Allah, Yesus, dan ke-12 muridnya. Ya. Nah, yang menjadi satu pertanyaan besar, kalau Yesus alasannya dipertuhankan karena dia menyatu antara Allah dengan Bapa dengan dia, bagaimana 12 murid ini yang juga dia menyatu dengan Allah dan Yesus? Kalau begitu bukan Allah dan Yesus saja yang menyatu, termasuk di dalamnya ada 12 murid. Berarti 15, totalnya ada 15 Tuhan mereka nanti. 15 unsur dari ketuhanan Yesus itu sendiri. Bukan antara Allah dan Yesus saja itu. Ya, ada 15 di dalamnya tuh. Kita lanjut di pasal ke-22. Sebentar. Di ayat 21 dikatakan bahwa engkau yang supaya dunia percaya. Nah, ini di akhir kata-katanya. Supaya dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Di situ ada pengakuan pernyataan Yesus bahwa dia adalah hanya seorang utusan. Bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan. Yang mengutus aku artinya pembawa risalah, yakni nabi dan rasul. Ya, sebagai nabi. Nah, itu sama dengan ayat yang kemarin dibacakan dalam surat dalam surat Maryam ayat 30. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Ya. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah, dia memberiku Alkitab, yakni Injil, dia menjadikanku seorang nabi. Jadi pengakuannya sama. Di sini juga Yesus mengaku sebagai nabi, ya. Kemudian kita lanjutkan dulu, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Nah, itu kata Yesus tuh. Mereka itu adalah sekali lagi 12 orang murid. Sama seperti kita adalah satu. Nah, itu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi sekali lagi di dalam Yohanes pasal 17 ini tidak cuma dua, tidak Yesus dan Allah saja yang menyatu, tapi masih ada 12 orang murid lagi yang menyatu antara Allah, Yesus, dan ke-12 muridnya. Berarti ada 15 unsur di dalamnya itu tuh. Kenapa mereka tidak dipertuhankan juga tuh 12 murid itu tuh? Ya, karena mereka juga menyatu dengan Allah. Begitu. Menyatu dengan Yesus. Kenapa tidak dijadikan murid juga? Tidak dijadikan Tuhan juga? Nah, itu pertanyaan. Kemudian Yohanes pasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Bayangkan jelas pernyataan Yesus bahwasanya dia dan Allah itu tidak menyatu. Dia belum pergi. Kalau memang Yesus ada dalam diri Allah, lalu dia pergi kepada Bapa yang mana lagi, begitu. Ya. Ini menunjukkan dan menyatakan bahwasanya Yesus dan Allah tidak menyatu. Dia mau pergi menjumpai Bapaknya. Kalau dia menyatu, kemana? Bukankah Allah itu ada pada dirinya, sudah menyatu sama dia? Lalu kemana lagi? Bapa yang mana lagi yang mau dia temui? Allah yang mana lagi yang harus dia temui? Nah, itu permasalahan itu. Ya. Jadi ini membuktikan bahwasanya dia enggak menyatu. Lebih tegaskan lagi di dalam surat Matius pasal 27 ayat 46 sampai 47. Ini yang kemarin sempat kita singgung juga. Di ayat 46-nya dikatakan gini, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Apa seruannya? Eli, Eli lama sabachthani. Yaitu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di ayat 47, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Eli. Coba, kalau memang Yesus dan Allah itu menyatu, Tuhan itu dan Yesus menyatu, lalu Tuhan mana lagi? Eli yang mana lagi yang dia panggil? Bukankah ada dia di dalam itu?
Ini biasanya saudara-saudara kita yang Kristen akan membantah, oh saat itu yang disalib adalah unsur kemanusiaannya. Oke, kita terima unsur kemanusiaannya, bukan unsur ketuhanannya. Pertanyaannya, kemana pergi unsur ketuhanannya saat Yesus disalib? Kenapa dia harus teriak-teriak kepada Eli, kepada Tuhannya, kepada Allah? Ya? Kemana perginya Allahnya saat itu? Kemana terpisahnya jasad itu? Bukankah dia Tuhan 100%, manusia 100%, dan dia menyatu 100%? Lalu saat dia disalib, dia berpisah, kemana perginya Allah itu? Itu pertanyaan lanjutnya. Nah, ini artinya antara Yesus dan Allah itu tidak menyatu, bukan satu pribadi, bukan satu jiwa, tapi dia terpisah dan tidak berada dalam satu pribadi. Dan terakhir, saudara sekalian, dalam Markus pasal 16 ayat 9, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di samping, di sebelah Allah. Yesus duduk di sebelah Allah. Bukan Yesus itu yang Allah. Di surga itu Yesus duduk di sebelah, artinya dia terpisah itu. Saudara, coba duduk di sebelah teman. Apakah teman itu dengan Anda menyatu? Tidak, berbeda. Di Markus dikatakan Yesus dan Allah itu berpisah, dia duduk berdampingan. Artinya tidak menyatu, itu terpisah posisinya. Ya. Nah, itu perlu kita kritisi dan perlu kita camkan, saudara sekalian. Kalau alasan-alasan yang ada pada ayat-ayat sebelumnya yang meyakini orang-orang Kristen ataupun umat Kristiani Allah dan Yesus itu menyatu, bagaimana dengan ayat-ayat ini tadi yang menyatakan, Injil sendiri yang menyatakan Yesus itu tidak menyatu dengan Allah? Coba kita pikirkan baik-baik. Pikirkan bersama, Yesus dan Allah itu terpisah. Dua pribadi yang berbeda. Dia bukan anak Allah, Yesus itu, dan bukan menyatu dengan Allah, Yesus itu. Jadi kalau andai saja alasannya Yesus itu menyatu dengan Allah, lalu itu dijadikan Tuhan, alasan itu lalu dia dipertuhankan, harusnya masih ada 12 murid Yesus yang juga berhak untuk dipanggil sebagai Tuhan, karena mereka menyatu juga dengan Allah. Itu kesimpulannya, saudara sekalian. Jadi semoga ini bermanfaat. Silakan Anda perbandingkan. Kalaupun dua-duanya ayat ini benar, berarti terjadi kontradiktif di dalam ayat-ayat Injil yang menyatakan satu sisi Tuhan dengan Yesus menyatu, sementara di sisi lain ayatnya mengatakan Yesus dan Allah itu tidak menyatu. Begitu, saudara sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilafan. Jadi kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.